peta sejarah Perigi Baru. Di sini tengah-tengah kita alhamdulillah sudah hadir bapak-bapak para pelaku sejarah yang memang mengerti tentang bagaimana Perigi Baru itu terbentuk. Itu nanti kita dengarkan sama-sama. Festival Seni Budaya dan Kuliner Betawi. Saya sedikit pantun ya. Ucap salam kena hukum. Buah mangga dimakan kanguru. Assalamualaikum warga Perigi Baru. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir para pelaku sejarah. Yang pertama saya perkenalkan sedikit profilnya. Pertama Bapak Haji Yahya Muhtadid. Beliau adalah tokoh masyarakat sekaligus pelaku sejarah terbentuknya Kelurahan Perigi Baru. Beliau juga pernah menjadi anggota LKMD. Terus perintis, beliau adalah salah satu perintis pemekaran Kelurahan Perigi Baru. Tamu ataupun narasumber yang kedua adalah Bapak Haji Suganda. Beliau adalah tokoh masyarakat Kelurahan Perigi Baru. Dulu beliau menjadi staf desa Kelurahan Perigi sebelum terbentuknya Perigi Baru, dan beliau pun pernah menjadi sekretaris desa Perigi Baru. Yang pertama dari Bapak Haji Yahya, gitu ya Pak, terkait dengan sejarah Perigi Baru. Kita mau tahu nih gitu, anak-anak muda yang ada di Kelurahan Perigi Baru ataupun para warga Kelurahan Perigi Baru ini pasti belum mengetahui jelas terkait dengan bagaimana sih, kapan sih gitu kan, kapan Perigi Baru itu terbentuk dan kenapa gitu harus ada Perigi Baru gitu. Mungkin langsung saja pada Bapak Haji Yahya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Lurah beserta istri yang saya hormati, Sekretaris Kelurahan yang saya hormati, semua staf yang saya hormati, Bapak-bapak RW, Bapak-bapak RT, dan pertahanan sipil Hansip yang saya hormati. Pertama, kita bersyukur bahwa sampai hari ini kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita bersyukur kepadanya karena kita diberikan izin hidup. Secara singkat saya akan sampaikan tentang riwayat berdirinya Desa Perigi Baru. Berdasarkan peraturan pemerintah tahun 1982, apabila pada saat itu desa sekurang-kurangnya memiliki penduduk 8.000, maka telah terkena peraturan pemerintah, yakni harus dipecah. Ini dasarnya ya. Dengan dasar inilah terjadinya Desa Perigi Baru. Pembelahan wilayah atau desa, maka karena pada tahun tersebut di atas penduduk Desa Perigi ternyata sudah berada pada jumlah 8.000 orang, maka terjadilah pelaksanaan peraturan pemerintah tadi, yakni untuk dipecah dua. Desa yang pertama, desa induk, dinamakan Desa Perigi. Desa yang kedua dinamakan Desa Perigi Baru. Saya secara pribadi pelakunya ini dewek. Jadi dewek Pak Haji. Betul. Tidak ada yang membantu saya untuk memecah Desa Perigi Baru, Desa Perigi, kecuali Haji Yahya, titik. Nggak ada. Perintah dari lurah saya pada zaman itu, Lurah Margono. Ya, namanya Lurah Abdul Ghani, anaknya Margono, ketelak disebut Lurah Margono. Yang dibelah, yang dipecah
bukan hanya lahan, tetapi termasuk penduduknya, wajib pajaknya, laki-laki perempuannya, pekerjaannya, kampungnya, RT, RW-nya, itu semuanya dipecah. Desa Perigi terdiri dari 5 kampung. Sebelum dipecah, Desa Perigi ini terdiri dari 5 kampung. Kampung Perigi Udik, yaitu dekat Setu. Terus Kampung Perigi Tengah, ini. Terus Kampung Pondok Aren, pinggir aspal sana. Kampung Ciledug, pinggir Kaliangke. Dan Kampung Lio, dekat Masjid Lio. Itu. Jadi betapa luasnya Desa Perigi awal, yang luasnya 740 hektar. Kampung itu pada zaman itu yang punya hak menjaga kampung namanya mandor. Kampung Perigi Udik, mandor Kucing, mandor Kadir, mandor Musa. Karena sudah sekian lama ada pergantian-pergantian. Terus Perigi Tengah, mandor Sar, mandor Sadi, mandor Idris. Perigi Tengah ini. Kampung Lio, mandor Midin, mandor Ijo, mandor Aris. Kampung Pondok Aren, pinggir aspal sana, mandor Mursiah. Bahwa saya nyatakan untuk Perigi lama, Perigi lama ya, itu 400 hektar, dan Perigi baru 340 hektar. Jadi dari 700 hektar itu belah dua. Ya, 740 hektar. Desa Perigi baru batas-batasnya adalah utara Pondok Kacang, barat Kaliangke, Desa Lengkong, selatan Desa Perigi, timur juga Desa Perigi. Setelah Desa Perigi baru terbentuk, setelah terjadi pembelahan desa ini, maka saya mencari petugas untuk Perigi baru. Masih berkisar tahun 1982. Adapun pejabat sementara Desa Perigi baru telah ditunjuk oleh Bapak Lurah Margono, Saudara Muhammad Zen, ya, kepala desanya. Pada waktu itu saya mencari, diantaranya satu Saudara Ahmad Suganda, ini tahun 82. Kedua Saudara Muhammad Yamin. Ketiga Saudara Sam Jayadi. Keempat Bapak Suratman. Pejabat Desa Perigi baru ini adalah Bapak Muhammad Zen. Kantornya pada saat itu ngontrak di rumah Saudara Sari'i. Ada calon kepala desa 4 orang. Pemilihan yang kedua terdapat 4 orang calon. Bapak Muhammad Zen, Bapak Idris, calon lagi nih, bertarung lagi Bapak Idris. Ya. Ngelawan Bapak Lurah Jen. Bapak Suratman ikut, dan Ibu Oni, bininya Saudara Pardi. Ada wadon satu, Ada perempuan satu, ya, perwakilan ya, perempuan. ya. Baik. Pada saat pemilihan kepala desa pertama, Lurah Muhammad Zen yang menang. Oke. Pada pemilihan yang kedua, yang dulu melawan Bapak Kepala Desa Zen, Bapak Idris, yang kedua yang menjadi kepala desa Bapak Idris bin Risi, Bapak itu. orang kampung Ciledug. Melewati waktu 8 tahun lagi, Oke. diadakan pemilihan kepala desa yang Ketiga. Karena Bapak Idris punya prestasi yang kita anggap luar biasa, Hilang, ya. maka pada saat itu rakyat Perigi ini takut melawan Bapak
Warga Idris ini takut ngelawan nih. takut Ngelawan. sia-sia Ya. jual sawah, jual kebo, jual kambing, habis nanti tidak bakal menang. Nah, udah dihitung sama orang pergi baru. Nanti biar anak cucu kita tuh bisa tahu gitu kan, bagaimana sih terbentuknya Kelurahan Parigi Baru atau Desa Parigi Baru. Saya mulai masuk ke desa ya setelah terbentuknya Kelurahan Parigi Baru ya, jadi dimekarkan, begitu habis dimekarkan kan nggak ada stafnya. Kagak ada stafnya. Iya, Bapak Jaya manggil saya, Ngeroin. Pak ya, Pak Kanta, ono kan desa udah dibagi dua. Siap. Ya, yang lama sama stafnya ada, jadi yang baru ya mohon dah katanya masuk gitu. belajar Ya. masuk ke desa itu untuk megang administrasi gitu. Oke, itu pertama kali terbentuk itu kan tadi kan kata Pak Haji Yahya itu kan kelurahan itu ngontrak gitu Pak Haji. Oke. Ya kan kalau misalkan satu kelurahan dua kantor nggak mungkin ya. Oh iya, Pak. Jadinya kagok, ada yang mau bikin resi KTP, maunya dia betulnya mau orang pergi lama, datangnya ke kita Parigi Baru ya. KTP dia tanya-tanya kamu Monokaren pergi lama. Waduh ini kacau kalau misalkan ini kan orang-orang pergi ya, orang kampung belum tahu orang pergi lama pergi kan perigi baru media itu ya kayak iya sekarang, kacau. Pak, ya. Jadi Ya. Pak Jiahnya nyari kontrakan ya, kontrak lah di rumah Bapak Sariih, yaitu sedeleret rumah ya. Lagi kalau malam juga kalau kita kerja tuh kadang-kadang kan sampai malam ya ada Ya. kegiatan masalah mau pemilihan kepala desa itu ya, di situ pakai patroma. Masih pakai patroma. Iya, mau pemilihan kepala desa kan banyak kita ngecek suara apa gitu, nama-nama masyarakat Ya. ya kan kita harus cocokin gitu. Jadi Oke. kadang-kadang sampai malam itu kerja di situ. Jadi kalau sekarang mah apa ya namanya, kalau untuk kegiatan pemilu gitu berarti nyari data pemilu gitu ya. Ya betul. Nyari data penduduk gitu ya. Nama masyarakatnya. Iya, nama Ya masyarakat. nanti ada berapa? Coklit kalau sekarang mah yang gitu. milih. Itu untuk pemilihan pertama, dan pemilihan kedua juga sama gitu Pak Haji. Pemilihan kedua sama. Jadi Sama. pemilihan kedua saya itu ya jadi PJS-nya. Oh, PJS. Ya, Sempat waktu jadi pemilihan PJS. pertama itu PJS-nya Haji Suratman. Oke, baik. Ya. Pemilihan pertama. Iya, kita stafnya, gitu, Oke. ya. Terus pas pemilihan kedua, lurah yang Pemilihan lama kedua mundur, saya Haji naik jadi PJS. lurahnya sementara. Iya, PJS sementara di Ya, PJS, camatnya masih camat Patasdik Diana. Oke, itu Pak Haji itu berarti udah ngikutin berapa lurah tuh sampai sekarang? Iya, emang lurahnya dua sih baru. Baru dua. Iya, berarti ya? Pak Muhammad Jen, Pak Idris yang Pak paling Idris. lama. Luar biasa. Jadi kalau dari Panjen dari 92, Oke. dari 82, 82 sampai dengan 91 sampai 92. ya 92 ya. 92 ya. Iya, dari 92. Berarti kalau almarhum Pak Haji Idris itu dari tahun 92 sampai dengan terakhir tahun 2022. 2000. Ya kurang lebih saya 38 tahun lah di 38 tahun di iya, desa. Iya. Dari tugas saya mengut pajak itu keliling kampung setiap hari itu. Ya. Mengutin pajak Pak Haji. Lalu dulu mengutin pajak kita yang utamanya pajak. Ya kalau Cash tuh Pak Haji. lurah kagak melunasin pajak, dipanggil lurahnya ke sana tuh sama Pak Bupati. Oh, langsung dipanggil bupati, udah panggil camat. Ya, Tajuk Sobirin. Jadi kalau sembahyang subuh di sana sholatnya tuh di Tangerang, di Pendopo. Kabupaten. Iya, kalau Langsung belum lunas kabupaten. pajak dipanggil. Organisasian perangkat desa waktu itu apa aja sih Pak Haji? Sebetulnya sih semua juga harus berjalan. Sistem itu kan pemerintahan itu ada bagian sosial, Oke. ekbang, semua sama sekarang. Sama ya, Masalah sebenarnya iya. sama sama sekarang ya. Cuman yang emang dikerjain kagak ada, Iya. ya. Macam ekbang nih, kita kan yang namanya dana pembangunan mah kita dulu bikinnya rapat pembangunan. Jadi Oke. dana itu kita ya istilahnya Kalau sekarang rekayasa bisa juga. Iya. Kalau sekarang itu musrembang gitu Pak Haji ya. Musrembang. Iya. Jadi
Ya di situ kan kita punya perencanaan tuh ya, hasil KTP setahun berapa, Iya. Pajak pembuatan berapa? izin gitu ya. rame-rame berapa, Perizinan gitu ya. ya hitungan, terus dikeluarkan buat membangun. Ya sebetulnya mah kagak ada yang masuk. Ya, apa yang Jadi dibangun iya, juga, iya, Pak, ya. jadi rekayasa aja. Iya, Hasil siap. sekian, pembangunan sekian, udah tutup. Laporan sana, ya betulnya bohong itu. Masalahnya katanya dong masyarakat bayar pajak, Iya. bayar urunan pembangunan, ya kok kagak ada yang masuk, perak juga. Para narasumber kita nih. Begini Pak Haji, ini kayaknya nih udah artis juga udah pada datang, begitu ya. Ya. Waktu juga udah malam, gitu Salah, kan. ya. Kalau kita kongko di sini Bay juga kayaknya bukan makin rame, Udah makin cukup sepi. jelas tadi Gitu, dari Pak udah Haji, cukup ya, jelas. ya. Ini tinggal nanti bagaimana teman-teman di Perigi Baru, gitu kan, koordinasi dengan Pak Haji Yahya, bikin buku gitu, buatkan buku sejarah tentang Perigi Baru. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, terima kasih kepada Bapak narasumber, semoga segala sesuatunya bermanfaat untuk kami. Yang muda-muda dari saya cukup sekian terkait dengan fakta sejarah Perigi Baru. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.